Setelah acara perayaan ulang tahun All-Seer selesai, All-Seer akan memberikan Wang Lin mantra terlarang, kemudian Wang Lin akan menjadi murid sejati di bawah bimbingannya. All-Seer kemudian membawa Wang Lin dengan awan 7 warna menuju sekte utama nasib surgawi. Setelah tiba di aula luar sekte utama, di hadapan mereka muncul pemandangan 3 gunung megah, 1 putih di tengah, 2 hitam di sisi. Gunung tengah diselimuti salju 9 hantu yang tidak akan mencair selama 10.000 tahun. Salju ini mampu membekukan siapapun dalam jarak 1.000 kaki. 2 gunung hitam di sampingnya ditutupi salju hitam. Saat All-Seer menghilangkan awan 7 warna aura dingin mencoba menyerang Wang Lin, ia menahannya dengan energi spiritual. All-Seer lalu bertanya tentang gunung tersebut. Wang Lin menjawab singkat kalau tempat itu memiliki aura dingin yang sangat kuat dan merupakan lokasi yang cocok untuk mengolah energi dingin serta yin. Namun All-Seer menantangnya untuk mengungkapkan misterinya dengan imbalan boleh memilih sendiri mantra terlarang. Wang Lin lalu menunjuk gunung hitam di kiri. Gunung ini aneh, saljunya hitam namun tak dingin, berbeda dengan salju putih di tengah. Lalu ia menunjuk gunung kanan. Gunung ini lebih aneh lagi, karena dia merasakan kehidupan darinya seolah-olah gunung itu sendiri hidup. Mendengarkan itu All-Seer lalu berkata, hanya itu belum cukup untuk mengambil mantraku. Wang Lin menjawabnya kalau kedua gunung itu palsu. Sekilas kejutan tampak di mata All-Seer sebelum ia tertawa. Dengan satu lambaian lengan, ia membawa Wang Lin langsung menuju gunung tengah. Kekuatan mental anak ini jauh melampaui yang lain. Untuk menemukan petunjuk mantraku di tahap pertengahan transformasi jiwa benar-benar langka. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, namun hatinya bergetar saat ingatan Dewa kuno Tusi muncul tentang Trisula yang pernah diubah menjadi 3 gunung untuk membentuk jiwa. Gunung di depannya mirip dengan itu, tapi ia tahu 2 di antaranya palsu. Setelah mereka tiba di kaki gunung, All-Seer berkata, naiklah tanpa teleportasi. Semakin cepat kau sampai puncak, semakin besar hadiahnya. 100 langkah pertama mudah, tapi 100 langkah berikutnya adalah tanah pecah dari surga. Lalu ia menghilang. Wang Lin menatap puncak bersalju, duduk sebentar untuk menenangkan diri, lalu mulai mendaki. Angin dingin meraung, salju turun bagi pedang putih. Tanpa menyentuh tanah, ia melayang 3 inci di atas permukaan gunung, melangkah menatap ke atas. Teleportasi bukan tidak mungkin di gunung itu, tetapi karena ini adalah ujian dari All-Seer, melakukannya berarti gagal. Karena itu Wang Lin memilih mendaki selangkah demi selangkah. Saat tinggal 100 langkah menuju puncak, ia berhenti sejenak. Napasnya membeku di udara dan aura dingin menyerbu tubuhnya, tapi segera diredam oleh energi spiritual celestial. Di puncak berdiri sebuah menara berselimut salju memancarkan cahaya 7 warna. Tanah hancur surgawi, pikir Wang Lin dengan dingin. Ia lalu menurunkan kakinya ke permukaan gunung. Begitu menginjak, hawa dingin yang jauh lebih dahsyat berambat melalui nadinya. Namun, indera ilahinya bangkit dan memaksa hawa itu kembali. Wang Lin berkata, jika dingin ini tak mampu membekukan hatiku, mustahil membekukan jiwaku. Dengan aura dingin yang terhenti 3 inci dari tubuhnya, Wang Lin melangkah kakinya satu persatu menuju puncak gunung. Di atas menara puncak gunung, All-Seer memperhatikannya. Awalnya ia yakin Wang Lin hanya mampu berjalan 10 langkah ke tanah hancur surgawi, batas wajar bagi kultivator tahap pertengahan transformasi jiwa. Jika sampai ke sana, All-Seer berencana memanggilnya ke menara dan mengajarinya mantra terlarang. Namun kenyataannya Wang Lin sudah menempuh 21 langkah, batas tertinggi bagi kultivator transformasi jiwa. Hanya seorang ascendant dengan energi spiritual celestial yang bisa melangkah ke 22 tanpa membekukan jiwa asalnya. All-Seer terkejut dan berkata, anak ini memurnikan pikirannya di sini. Ia telah memperoleh pencerahan tentang langit, kebenaran, dan Dao. Hatinya sedingin es sehingga tak ada dingin yang bisa memengaruhinya. Dengan kondisi ini, ia mampu menempuh 21 langkah. Wang Lin, aku meremehkanmu. Jika kau berkultivasi lebih dari 10.000 tahun, mungkinkah kau menembus 3 alam nirvana? Ketika Wang Lin pada langkah ke-21-nya, ia bergumam, wilayahku adalah pemahaman tentang hidup dan mati di bawah reinkarnasi. Dao reinkarnasi adalah dao paling kejam yang ada. Setelah itu Wang Lin mengeluarkan domainnya, gulungan raksasa berwarna hitam putih muncul, menampilkan gunung dan sungai kehidupan serta kematian. Dengan napas berat, Wang Lin melangkah ke-22. Gunung bergetar hebat, lapisan es pecah. Kekuatan langka itu membuat All-Seer berdiri dari tempat duduknya dan berkata Sanyun hanya mampu 26 langkah di tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin menatap menara. Ia kembali melangkah. Kali ini bukan hanya 1 langkah tapi 5 langkah berturut-turut. Pada langkah pertama, matanya semakin dingin.
Pada langkah kedua, tubuhnya membeku semakin parah. Pada langkah ketiga, gulungan hitam putih menyusut lalu melayang di atas kepalanya. Pada langkah keempat, rasa dingin di hati Wang Lin menyatu dengan wilayah kekuasaannya, lalu mendorongnya ke langkah kelima. Tatapannya menatap menara di puncak gunung. Dengan tekad tanpa henti, ia mengambil 5 langkah berturut-turut hingga mencapai 27 langkah. Gunung bergetar, retakan muncul lalu pulih secara misterius. Gulungan hitam putih kehidupan dan kematian menyatu dengan jiwa asalnya. Saat itu aura besar keluar dari tubuh Wang Lin, rambutnya bergetar, salju menjauh. Itulah momen ketika domain hidup dan mati miliknya untuk pertama kali masuk ke tubuhnya. All Seer terkejut dan berkata, domain memasuki tubuh anak ini punya harapan menembus Ascendant dalam 100 tahun. Wang Lin sadar, 27 langkah adalah batasnya. Pada langkah ke-25 domainnya sudah mencapai puncak, tapi karena pencerahan ini, ia bisa memaksakan 2 langkah tambahan. Namun ia juga tahu langkah ke-28 berarti kehancuran jiwa asal dan lenyapnya semua kultivasi. Tepat saat itu cahaya 7 warna di puncak menara bersinar terang, membentuk lingkaran cahaya yang mengelilingi seluruh gunung. Seketika, rasa dingin di tempat itu lenyap. Dari tanah muncul pelangi 7 warna menuju menara. Datanglah padaku. Suara All Seer bergema penuh wibawa. Wang Lin menarik napas menyesuaikan kultivasinya, lalu melangkah ke atas pelangi. Dengan 1 langkah ia naik ke atas pelangi dan langkah berikutnya membawanya melintasi lebih dari 70 langkah tersisa hingga tiba di kaki menara. Cahaya 7 warna berkumpul membentuk sosok All Seer. All Seer berkata nenek moyang sekte nasib surgawi bukanlah manusia, melainkan mantra nasib surga. Satu-satunya yang kucari adalah nasib. Mantra bisa diciptakan langit maupun manusia, tapi kuncinya tetaplah nasib. Ketika kau memahami domainmu di planet Suzaku, aku melihatmu mengikuti asal domain itu. Aku tergoda menerima bakatmu sebagai murid. Itu berarti ada takdir antara kita, guru dan murid. Sepanjang hidupku aku mengikuti nasib surga, maka hari ini aku menerimamu. Kau melangkah 27 langkah, jauh melebihi dugaanku. Kau tidak mengecewakan. Ia menggenggam udara, membelah langit. Cahaya 7 warna menyelimuti sekte utama 3 gunung hingga sebagian planet Tianyun. Dari celah itu aura 7 warna memancar dan All Seer tersenyum. Aku paling mencintai 7 warna. Jika ditambah hitam dan putih dari 3 gunung, 9 warna bersama adalah pemandangan terindah. Dengan satu genggaman, ia membelah langit menurunkan cahaya 7 warna yang menyelimuti seluruh sekte. Ia lalu berkata Wang Lin berlutut. All Seer menunjuknya dan berteriak, hari ini aku menerima Wang Lin sebagai murid ke-7 divisi ungu di bawah 9 warna. Apakah kau bersedia mengikuti aturan sekte, tidak mengkhianati, dan berjalan di jalan Dao? Wang Lin menatap serius dan menjawab, selama guru tidak mengkhianatiku, aku tidak akan mengkhianati guru. Selama sekte tidak mengkhianatiku, aku tidak akan mengkhianati sekte. Ini janjiku Wang Lin. All Seer menyipitkan mata, lalu mengangguk puas. Ia memanggil altar 7 warna raksasa dari langit, mengukir nama Wang Lin di tablet kayu ungu, lalu membakarnya menjadi cahaya yang kembali ke altar sambil berkata, mulai sekarang, kau adalah murid ke-7ku dari divisi ungu. Sekarang aku akan mengajarimu teknik terlarang. Jenis apa yang ingin kau pelajari? Wang Lin merenung. Mantra terlarang berbeda kekuatannya tergantung asal mantra celestialnya, rendah, menengah, hingga tinggi. Ia sendiri tak kekurangan kekuatan serangan 3 mantra pembunuhan yang diberikan Situnan, kereta perang, pedang surgawi dan bilah setengah bulan serta mantra teleportasi dan kompas luar angkasa. Namun semua ini hanya setara melawan tahap ascendant kekuatan Yin, Yang dan Nirvana masih berada di luar jangkauannya. All Seer menunggu ingin melihat pilihan Wang Lin. Wang Lin akhirnya berkata ingin belajar mantra bertahan hidup. Ia menegaskan selama ada sedikit kehidupan, ia ingin terus mengejar Dao. Namun All Seer tersenyum dan menjawab tidak memiliki mantra semacam itu. Setelah merenung, ia membuka pintu menuju 3.600 mantra terlarang, membiarkan Wang Lin memilih sendiri. Jari All Seer menunjuk dan tubuh Wang Lin terseret masuk ke pintu 7 warna. Di baliknya terbentang dunia tak terbatas dipenuhi 3.600 wujud All Seer, masing-masing menampilkan mantra berbeda. Wang Lin mengamati pandangan pertamanya jatuh pada seorang All Seer yang membentuk segel, memunculkan pusaran logam langit yang berputar hingga 9 kali, memancarkan kekuatan mengejutkan. Sambil berkata taktik 9 siklus penyempurnaan surgawi, ia lalu beralih menatap ke yang lain. Wang Lin melihat seorang All Seer duduk lotus 300 kaki jauhnya, matanya memancarkan cahaya.
Gas hitam keluar dari tubuhnya berkumpul membentuk awan gelap yang berputar liar, lalu turun dan mengepungnya sebelum menghilang sekejap. Ia pun berkata mantra terlarang tubuh iblis abadi. Waktu pun berlalu, Wang Lin memeriksa semua 3.600 mantra terlarang satu persatu. Di kejauhan, seorang All-Seer berjubah putih memancarkan cahaya misterius dari matanya. Ia mengangkat tangan kanan, melepaskan cahaya 7 warna kilatan ungu dari tangannya terbang dan lenyap ke dalam kekosongan. Gelombang kejut dari mantra itu membuat Wang Lin terpana. Dari 3.600 mantra yang ia amati, hanya satu yang benar-benar mengejutkannya, mantra berbasis cahaya 7 warna yang disukai All-Seer, sehingga tidak mungkin lemah. Setelah meneliti lama, sosok itu menghilang. Di area dunia 7 warna, Wang Lin melihat All-Seer berjubah abu-abu duduk tenang, mata terpejam, tanpa fluktuasi energi. Ia hanya melihat sekilas, namun ketika melewati, Wang Lin berhenti, berbalik, dan menatap sosok itu lebih cermat. All-Seer menyukai 7 warna, 9 warna adalah puncak, jadi dari mana abu-abu ini? Pikirnya. Sosok itu tampak lebih muda, dan Wang Lin menyadarinya. Ia duduk mengamati All-Seer berjubah abu-abu, selama beberapa hari sosok itu tetap diam. Menyadari keanehan ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dengan cepat, menciptakan bayangan segera pembatasan ilusi muncul di tangannya, yang berubah menjadi segel hitam. Pembatasan itu menembus tubuh All-Seer, tapi tidak berpengaruh, sosok itu menghilang bersamaan dengan serangan. Wang Lin menyebar akal ilahi untuk mencari jejaknya, tapi tidak menemukan apapun. Ia lalu menyebar akal ilahi menelusuri dunia 7 warna dengan kecepatan kilat. Setelah pencarian panjang, ia menemukan All-Seer abu-abu itu lagi, 1000 kaki di depannya. Wang Lin melesat, berhenti 100 kaki dari sosok itu, memanggil pedang surgawi, dan mengayunkannya. Diikuti bilah setengah bulan, Wang Lin bergerak dengan kecepatan luar biasa menembus dada All-Seer abu-abu, namun tampak tak membahayakannya, seolah hanya ilusi. Energi pedang yang mengikuti juga menembus dan terbang ke kejauhan. Tepat saat itu niat membunuh All-Seer abu-abu muncul sangat kuat, dalam sekejap niat itu menyebar luas. Semua All-Seer di kejauhan berhenti, matanya bercahaya misterius, dan segera terbang ke tempat itu. Dalam sekejap mereka muncul dalam radius 5.000 km. Teriakan segel terdengar dan kekuatan luar biasa turun dari surga seperti jaring raksasa untuk menyegelnya. Namun All-Seer abu-abu hanya tersenyum berkata, enyahlah. Langit berubah warna, jaring hancur, dan niat membunuhnya menyapu 5.000 km, memaksa hampir semua mundur puluhan ribu kilometer. Hanya sedikit All-Seer dengan mantra terlarang kuat yang tersisa. Wang Lin berkeringat dingin. Niat membunuh ini berkali-kali lebih kuat dari tubuh aslinya. Ia menyadari All-Seer abu-abu ini memiliki niat membunuh terkuat yang pernah dilihatnya. Yang lebih mengejutkan, Wang Lin merasakan dengan perasaan ilahinya bahwa semua 3.600 All-Seer telah tiba, dan seorang lagi berwajah dingin adalah yang ke-3.601. All-Seer berjubah abu-abu tiba-tiba membuka matanya untuk pertama kali, menatap Wang Lin dengan sepasang mata abu-abu yang menakutkan. Tatapannya membuat jiwa asal Wang Lin bergetar hebat hingga ia kehilangan kesadaran. Saat sadar, All-Seer itu telah menghilang tanpa jejak. Wang Lin berusaha mencarinya, tapi setiap serangan gagal karena All-Seer selalu menghilang tanpa jejak. Hingga ke-6 kalinya Wang Lin menyerah mencari All-Seer berjubah abu-abu dan memutuskan mempelajari mantra 7 warna yang dianggapnya terbaik. Saat ia berdiri di depan All-Seer yang menunjukkan mantra itu, suara dingin terdengar di telinganya, "Apakah kamu murid All-Seer?" Wang Lin terkejut saat menoleh, dan All-Seer berjubah abu-abu muncul 10 kaki di belakangnya. All-Seer yang mempraktikkan mantra 7 warna terhenti dan mundur saat All-Seer abu-abu menatapnya, menunjukkan kekuasaan yang menakutkan. Wang Lin menjawab, "Ya, aku," dan menjelaskan tujuannya memilih mantra terlarang. All-Seer abu-abu menatapnya dan berkata bahwa sangat jarang membiarkan seseorang di sini. Ketika Wang Lin bertanya, ia tidak menanggapi. Kemudian All-Seer itu meminta Wang Lin menunjukkan domainnya. Wang Lin membuka domain hidup dan mati, yang berubah menjadi cahaya hitam putih di atasnya, dan membentuk gulungan hidup dan mati. Mata All-Seer berjubah abu-abu menyala lalu mengangguk dan berkata, "Serang aku." Wang Lin mengangkat tangan tanpa sepatah kata, dan gulungan hidup dan mati muncul, memanggil untaian gas abu-abu seperti naga ganas yang menyerbu All-Seer berjubah abu-abu. Namun, gas itu runtuh di depannya. Ketika melihat domain All-Seer berjubah abu-abu menatap Wang Lin dan berkata, "Alasan All-Seer mungkin membiarkanmu datang ke sini karena kamu ditakdirkan untuk mempelajari seni pembantaian surgawi ini, bukan mantra surgawi asli, tapi tiruan dari peringkat mantra surgawi yang tidak diketahui. Teknik ini sangat cocok untuk mengendalikan hidup dan mati."
Namun, jika kau ingin mempelajarinya, kau harus berjanji padaku. Setelah menggunakan seni pembantaian surgawi, kau tidak boleh membiarkan musuhmu hidup. Jika kau berjanji, aku akan mengajarkanmu. Namun Wang Lin menolak kalau dia tidak akan mempelajarinya. All-Seer berjubah abu-abu melepaskan untaian gas abu-abu menyerupai pedang. Tapi Wang Lin tetap tenang. Gas itu malah menghancurkan All-Seer lain. Dan sinar abu-abu kembali ke All-Seer abu-abu. Dengan tenang All-Seer abu-abu berkata, segel ini berasal dari seni pembantaian surgawi. Dengan mantra ini, kamu menggunakan jalan pembunuhan untuk menguasai kekuatan hidup. Lalu kekuatan itu mengelilingimu membentuk perisai. Semakin banyak segel yang kau miliki, semakin kuat pertahananmu. Aku punya jutaan segel, jadi bahkan jika planet Tianyun hancur, aku tetap aman. Kamu benar-benar tidak mau mempelajari mantra ini? Wang Lin bertanya mengapa harus mempelajari seni itu, tapi All-Seer abu-abu hanya berkata, kamu adalah orang ke-6 yang dikirim All-Seer. Aku tidak suka angka 7, tapi aku juga punya janji dengan All-Seer. Kalau kau masih ingin lulus, lupakan saja. Wang Lin menatap All-Seer dan bertanya, apa hubunganmu dengan guruku? All-Seer berjubah abu-abu menatap dingin lalu melambaikan tangan kanannya. Seuntai gas abu-abu berubah menjadi batu giok dan kemudian menghilang. Namun ketika Wang Lin mengambilnya, dunia di sekitarnya berputar lalu kembali normal, dan dia sudah berada di atas menara, di hadapan All-Seer. All-Seer tersenyum dingin menatap batu giok itu, lalu berkata, seni pembantaian surgawi bagus. Orang itu adalah jiwa asal kedua gurumu. Aku pernah mengolahnya dulu, tapi karena beberapa alasan, aku harus berpisah darinya. Seni pembantaian surgawi cocok untuk kelangsungan hidupmu. Wang Lin merenung lalu menyingkirkan batu giok itu. Dia tidak sepenuhnya percaya dan merasa curiga. All-Seer kemudian menjangkau kehampaan dan cahaya ungu muncul menjadi cincin. Dia melemparkannya ke Wang Lin lalu mengatakan ini cahaya dari 7 warna. Harta ini bisa memblokir kekuatan penuh dari pembudidaya Ascendant tahap akhir 2 kali. Tapi ingat, jika kau melanggar aturan sekte, 1 serangan akan hilang. Melanggar 2 kali, harta ini tak berguna. Murid kedua dari divisi ungu yang kau bunuh dulu sempat menggunakan harta penyelamat nyawanya 1 kali selama bertahun-tahun, lalu melanggar aturan sekte sekali. Kalau tidak, kau tidak akan bisa mendapatkan jiwa asalnya dengan mudah. Karena dialah yang menyerangmu dulu beberapa kali, aku memaafkannya. Tapi Wang Lin ingat tidak akan ada kesempatan kedua. Setelah itu Wang Lin memasukkan cincin itu ke tasnya dan berkata, terima kasih. Guru All-Seer mengangguk lalu mengatakan, aku telah mengajarimu mantra terlarang dan memberimu harta penyelamat. Kamu bisa kembali. Akan tetapi Wang Lin meminta izin kalau dia ingin meninggalkan sekte untuk berlatih. All-Seer lalu mengatakan hanya boleh pergi sebagai utusan. Bawa token ini ke pengadilan layanan bintang dan pilih negara kultivasi peringkat 6 ke bawah. Jangan terlambat ke Laut Setan Timur dalam 3 bulan. All-Seer kemudian menghilang ke menara. Topen putih terbang ke tangan Wang Lin dan kekuatan lembut dari menara mendorongnya turun. Wang Lin lalu menuju divisi merah dan tiba di pengadilan layanan bintang. Saat memasuki divisi merah, seorang penjaga menegur berhenti. Wang Lin tidak menjawab, hanya menyerahkan topen dan masuk. Di dalamnya seorang pria parubaya berpakaian merah bergumam, saudara ketujuh dari divisi ungu. Tak lama setelah itu, Wang Lin meninggalkan divisi merah dan menatap ke barat. Negara budidaya peringkat 5, Lin Yue. Planet Tianyun adalah planet budidaya peringkat 7, terkenal karena All-Seer, seorang bijak yang dihormati generasinya dan memiliki kursi di aliansi budidaya. Sekitar Tianyun ada 5 planet peringkat 6 surga, bumi, manusia, kehidupan, dan nasib yang terhubung oleh formasi teleportasi raksasa meski jarang digunakan karena biayanya tinggi. Selain dari 5 planet ini, banyak planet kecil di sekitarnya adalah buah kultivasi monster tua, biasanya tersegel. Di bagian timur Tianyun, Zhao Zi, murid generasi kelima divisi hijau, menjaga formasi teleportasi. Dia telah berkultivasi selama 700 tahun dan berada di tahap pertengahan formasi jiwa, bercita-cita mencapai transformasi jiwa. Saat itu sinar cahaya ungu melintas seperti meteor, mendekat hingga 10.000 kaki. Zhao Zi menatap orang itu, ya dia adalah Wang Lin. Setelah itu tatapannya Zhao Zi tertuju pada token di pinggang Wang Lin, di mana angka 7 terpahat dengan jelas. Tubuh Zhao Zi bergetar, dengan hormat ia berkata, murid generasi kelima divisi hijau, Zhao Zi, menyapa leluhur ketujuh divisi ungu. Zhao Zi sangat hormat kepada Wang Lin, karena ia telah mendengar banyak rumor tentang Wang Lin sebagai murid ketujuh divisi ungu, yang brutal membunuh saudara kedua, bahkan mampu mengalahkan saudari keempat, dan bertarung dengan saudara keenam walaupun Wang Lin kalah.
Bukan hanya itu, dia juga memiliki aura iblis yang menakutkan. Kabar ini membuat seluruh murid sekte nasib surgawi mengubah pandangan mereka terhadapnya. Tanpa menunggu, Wang Lin memerintahkan, ia langsung membuka formasi ke planet bumi. Wang Lin melangkah masuk di formasi teleportasi. Zhao Xi segera mengaktifkan segel dan mengirim sinar hijau ke formasi. Cahaya hantu menyebar dan simbol raksasa yang menutupi 5 km terbentuk di tanah. Wang Lin berdiri di tengah simbol yang kemudian melepaskan cahaya kuat hingga langit dan bumi diselimuti cahaya hantu. Zhao Xi terbiasa dengan formasi, menutup mata sebentar lalu membuka kembali, semuanya kembali normal, hanya sisa cahaya hantu yang melayang seperti kunang-kunang. Zhao Xi bergumam pada dirinya sendiri, rasa penasaran dengan tujuan Wang Lin ke planet bumi, lalu kembali duduk dan berkultivasi. Planet bumi adalah salah satu dari 5 planet yang mengorbit di Tianyun, berwarna kuning tanah dengan banyak lingkaran cahaya bergerak di permukaannya. Di sini berdiri sekte Xuanyuan, satu-satunya negara budidaya peringkat 6 di planet itu, yang seluruh penduduknya adalah pembudidaya. Nenek moyang mereka, Xuanming, telah mencapai tahap ascendant. Planet ini didominasi daratan dengan sedikit laut. Jutaan mil di barat sekte Xuanyuan terletak negara budidaya peringkat 5, Lingyue. Hari itu area sekitar formasi teleportasi sekte Xuanyuan dibersihkan, hanya murid sekte yang berada di dekatnya. Di luar formasi, Xuyun San, seorang master junior sekte, berdiri diam sambil memegang kipas berharga. 3 hari lalu dia mendengar dari seorang teman di sekte nasib surgawi bahwa utusan dari divisi ungu akan datang ke Lingyue. Biasanya ia tak peduli, tapi mengetahui orang itu adalah Wang Lin, murid ke-7 divisi ungu yang baru diterima All-Seer, membuatnya berubah sikap. Dari catatan Xuanyuan sekte, Wang Lin memiliki potensi besar sehingga lebih baik berteman dengannya sejak awal. Di belakang Xuyun San berdiri beberapa tetua berambut putih yang terkuat di sekte. Siang hari, matahari tepat di puncak, terdengar gemuruh dari formasi teleportasi. Xuyun San menyingkirkan kipasnya, tersenyum dan memperhatikan cahaya hantu yang menutupi langit, membentuk simbol ilusi. Di tengah simbol, ruang terbuka dan seseorang perlahan keluar mengenakan jubah ungu dengan token 7 terpahat di pinggangnya. Dia adalah Wang Lin. Wang Lin melangkah keluar menatap sekeliling dengan tenang, hingga matanya berhenti pada Xuyun San. Xuyun San lalu bertanya, apakah kau Wang Lin, murid All-Seer? Setelah Wang Lin menjawabnya dan bertanya, siapa kamu? Xuyun San memperkenalkan diri kalau dia master sekte junior planet bumi Xuanyuan. Sebagai tuan rumah, Wang Lin tersenyum tipis dan mengamati kultivasi yang sama di tahap pertengahan transformasi jiwa. Xuyun San meninggalkan sekte nasib surgawi untuk mencari ketenangan budidaya, sehingga Wang Lin tak bisa menolak keramahan tuan rumahnya. Sepanjang perjalanan, Xuyun San bercerita tentang planet ini dan menyiapkan tempat yang damai untuk Wang Lin. Setelah mengatur pertemuan esok hari, ia pamit. Wang Lin membuka jendela kamar, menatap bunga-bunga yang saling bersaing untuk berbunga sambil merenung. Yang paling penting sekarang adalah meningkatkan kultivasi. Tuosan, setelah dia keluar dari tanah dewa kuno, dia pasti akan mencariku. Seni pembantaian surgawi pelindungannya kuat, tapi manik yang menentang surga masih kekurangan unsur logam. Aku harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Si Tunan berkata manik yang menentang surga hanya akan mengenali pemiliknya setelah kelima elemen lengkap. Pada saat itu, mungkinkah manik itu akhirnya menampilkan kekuatan sejatinya? Namun ia tidak tahu betapa berharganya kekuatan manik itu bagi aliansi budidaya, sebuah kekuatan yang patut diperjuangkan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di planet Susaku. Wang Lin mengangkat kepala, menatap ke kekosongan. Pandangannya menembus jarak yang luar biasa, akhirnya mendarat pada planet Susaku yang jauh. 2 hari kemudian, Xuyun San membawa Wang Lin ke negara budidaya peringkat 5, Lingyue. Negara ini sudah bersiap menyambut utusan divisi ungu. Xuyun San menjelaskan di perbatasan, Lingyue bukan negara besar, hanya 4 sekte tetapi menghasilkan banyak item roh yang terkenal di planet ini. Di pusat Lingyue berdiri menara surga, tempat semua utusan tinggal. Lebih dari 100 pembudidaya menunggu di luar, termasuk 10 tahap akhir transformasi jiwa, dengan satu pria tua setengah langkah ke panggung ascendant yang menonjol. Ketika Wang Lin tiba, Xuyun San pamit dan pergi. Wang Lin menurunkan dirinya ke dasar menara dan memberi perintah agar wilayah 5.000 km dikosongkan untuk budidaya pintu tertutup. Para kultivator awalnya terkejut, lalu menyingkir, termasuk pria tua itu. Di dalam menara, Wang Lin duduk bersila menampar tasnya lalu mengeluarkan bendera pembatasan yang memunculkan kabut hitam dan aura suram menutupi 5.000 km. Setelah menyelesaikan persiapannya, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Meski bendera ini kehilangan sebagian besar fragmen jiwanya, beberapa jiwa utama masih tersisa.
Ia melepaskan jiwa-jiwa itu ke kabut hitam untuk memperkuat perlindungan, kecuali fragmen jiwa Qilin yang terlalu berisiko. Kemudian Wang Lin mengeluarkan batu giok abu-abu hadiah dari All-Seer berjubah abu-abu seni pembantaian surgawi. Ia lalu menggunakan akal ilahinya memeriksa batu giok. Hari berlalu begitu cepat hingga 1 bulan terlewati. Selama waktu itu utusan baru dari Tian Yun Wang Lin tidak meninggalkan menara. Kabut hitam di sekitarnya membuat semua orang takut mendekat. Beberapa pembudidaya transformasi jiwa mencoba mengintip, tetapi mundur dengan wajah pucat setelah hanya 1000 kaki masuk. Di dalam menara, Wang Lin tetap duduk bersila, persis seperti sebulan lalu, fokus mempelajari batu giok. Seni pembantaian surgawi sebenarnya adalah segel kekuatan hidup yang sangat kompleks, sulit dipahami dengan bakat yang terbatas. Wang Lin hanya bisa perlahan untuk menguasainya sedikit demi sedikit. Setengah bulan kemudian kabut hitam mulai menunjukkan perubahan, siulan pedang terbang, dan raungan keras membuat para pembudidaya Ling Yue semakin penasaran. Pria tua setengah langkah menuju Ascendant akhirnya datang, dan setelah 3 hari kembali dengan ekspresi terkejut. Semua sekte pun menetapkan zona terlarang 5.000 km di sekitar menara, atau dianggap sebagai pengkhianat. Setelah 1,5 bulan, Wang Lin belum menemukan esensi seni pembantaian surgawi. Ia memutuskan untuk menyerah, fokus memahami surga agar mantranya berkembang sambil menghadapi serangan balasan kereta perang. Setelah menundukkan binatang roh itu, Wang Lin diam-diam berkultivasi beberapa hari, hingga akhirnya ia membuka mata dengan pencerahan. Sambil mengatakan seni pembantaian surgawi hanya bisa dikuasai melalui pembantaian. Duduk di menara tidak cukup jika ingin benar-benar menguasainya, ia harus memulai dengan pembantaian. Matanya menyala, dia bangkit, melangkah, dan meninggalkan menara. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.